Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alfiunita dari jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum perburuhan. Sumber-sumber hukum perburuhan adalah dasar aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Terdapat 6 sumber hukum perburuhan, yaitu yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang merupakan segala peraturan hukum yang diterbitkan pemerintah dan berlaku bagi semua warga negara atau penduduk yang ada di Indonesia, termasuk apabila ada orang asing yang membuka usaha di Indonesia, maka harus mengikuti peraturan yang berlaku. Sumber hukum perburuhan yang kedua adalah peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. Karena itu, kedudukan peraturan-peraturan ini lebih rendah daripada undang-undang. Contoh peraturan-peraturan tersebut, yang pertama ada Peraturan Pemerintah tanggal 7 September 1945 nomor 49 tentang cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan, yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan pemberi kerja atau majikan. Contoh yang kedua adalah keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang pengangkatan ketua dan anggota panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat. Lalu, sumber yang ketiga adalah kebiasaan dan adat. Kebiasaan terbentuk dari perbuatan atau praktik yang telah berulang-ulang dilakukan oleh para anggota masyarakat kerja atau diwariskan secara turun-menurun. Ketika kebiasaan tertentu dalam hubungan kerja diterima secara luas dan diikuti oleh banyak pihak, kebiasaan tersebut bisa menjadi bagian dari hukum yang mengatur hubungan kerja. Kemudian yang keempat adalah perjanjian. Perjanjian perburuhan merupakan perjanjian yang disepakati oleh pihak buruh dengan pihak pemberi kerja. Dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan. Syarat-syarat perjanjian tentang pelaksanaan kerja diatur dalam undang-undang. Di dalam pasal 1 ayat 3, undang-undang tersebut menyimpulkan tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan bagi setiap buruh yang bekerja di perusahaannya. Lalu di pasal 2 ayat 1, perjanjian itu harus dibuat dengan surat resmi dan ditandatangani kedua belah pihak. Dan pada pasal 4 ayat 1, suatu serikat buruh atau perkumpulan majikan menyelenggarakan perjanjian perburuhan wajib mengusahakan agar anggota-anggotanya memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka. Dan terakhir, dalam pasal 5, majikan dan buruh yang terikat oleh perjanjian perburuhan wajib melaksanakan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sumber yang kelima yaitu traktat adalah perjanjian kenegaraan tentang tenaga kerja antara negara kita dengan negara lain, seperti dalam perjanjian KMB atau konferensi meja bundar, di mana pihak Belanda memberikan bantuan tenaga kerja sipil kepada Indonesia. Selain itu, ada pula convention, merupakan ketentuan internasional di bidang hukum perburuhan yang ditetapkan dalam konferensi ILO atau International Labour Organization, agar ketentuan dalam konvensi ini berlaku dan mengikat di suatu negara, negara tersebut harus meratifikasinya terlebih dahulu. Sumber hukum perburuhan yang terakhir adalah putusan dari instansi administratif. Contohnya seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan. Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Putusan dari panitia ini bersifat mengikat dan sering memuat aturan yang ditetapkan dengan kewenangannya sendiri. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan memiliki dampak besar karena memuat sanksi perdata dan barang siapa yang tidak tunduk pada putusan yang dibuat maka akan diancam dengan sanksi pidana.